Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rahmadita selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pemasaran yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami buat. Perkenalkan, nama saya Reksa Alfi Azani. Tentunya saya tidak sendiri. Saya bersama rekan saya. Yang pertama ada Azza Zumainah, yang kedua ada Trisandi Hakim, yang ketiga ada Rifat Eza Syah Diahwan, yang keempat ada Nur Asia, dan yang kelima ada Nurul Indriani. Kami mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Pamulang, program studi manajemen. Baik, untuk materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Azza Zumainah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Kak Reksa atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perencanaan untuk produk baru. Jadi, perencanaan produk baru merupakan kegiatan strategi yang penting dan menuntut. Produk baru yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, membantu memperkuat posisi organisasi di pasar yang sudah ada dan untuk berpindah ke pasar produk baru. Perencanaan produk sebagai proses kepuasan konsumen. Pemperkenalan produk baru diklasifikasikan atas dasar dua. Yang pertama, tingkat baru di pasar. Dua, tingkat baru bagi perusahaan pasar. Ada 6 kategori definisi produk baru, yaitu 1. Produk baru bagi dunia, new the world product. 2. Lini produk baru atau new product line. 3. Tambahan pada lini produk yang sudah ada, addition to existing product. 4. Perbaikan pada atau revisi terhadap produk yang sudah ada, atau improvements in or revision to existing product. 5. Ada penempatan kembali produk yang sudah ada, repositioning. Yang keenam, ada pengurangan biaya atau cost reduction. Strategi korporasi dan bisnis. Misi, tujuan, dan strategi bisnis mengidentifikasi pasar yang diminati manajemen. Tujuan dan lingkup bisnis membentuk pedoman perencanaan produk baru. Seluruh tim manajemen memperhatikan peluang pasar dan menetapkan prioritas perencanaan produk. Kebutuhan konsumen menghasilkan informasi penting bagi penentuan keunggulan bersaing yang dapat diperoleh dan mengembangkan produk baru. Identifikasi dan evaluasi segmen pasar membantu menentukan segmen mana yang memberikan peluang masuknya produk baru bagi organisasi. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Katri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencarian peluang untuk kepuasan konsumen. Memantau kepuasan konsumen dimaksudkan untuk mengidentifikasi kesenjangan kepuasan yang memberikan peluang inovasi produk. Analisis kepuasan konsumen berusaha menemukan peluang bagi 1. Produk baru, 2. Perbaikan produk yang ada, 3. Perbaikan proses produksi, dan 4. Perbaikan pelayanan pendukung. Tujuannya adalah untuk menemukan kesenjangan antara harapan konsumen dan memperluas kepuasan yang mereka inginkan. Langkah-langkah perencanaan produk baru. Untuk dapat berhasil, produk baru tidak harus berteknologi tinggi, yang penting adalah dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Memutuskan penargetan kebutuhan konsumen. Yang harus diperhatikan adalah bahwa bisnis biasanya merumuskan pedoman perencanaan produk baru. Manajemen memutuskan pasar dari segmen pasar untuk bersaing. Keputusan ini merupakan pedoman penting untuk proses perencanaan produk baru. Analisis kepuasan konsumen menentukan peluang untuk produk baru beserta prosesnya. Lalu, proses perencanaan produk baru. Diperlukan perencanaan sistematik untuk mengkoordinasikan keputusan kegiatan dan fungsi yang diperlukan untuk memindahkan ide produk hingga sukses secara komersial. Lalu, pembangkitan ide. Proses pengembangan produk baru dimulai dari pencarian ide baru yang meyakinkan. Jangkauan pembangkitan ide adalah dari penambahan perbaikan produk yang sudah ada hingga ke produk yang benar-benar baru di dunia. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 8. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Nur Asia dari kelompok 8. Untuk selanjutnya ada metode pembangkitan ide. Yang pertama ada pencarian.
Pembantuan beberapa sumber informasi sangat membantu mengidentifikasikan ide produk baru. Yang kedua ada riset pemasaran. Survei pemakai akhirnya produk mengidentifikasikan kebutuhan yang dapat dipuaskan oleh produk baru. Yang ketiga ada pengembangan internal dan eksternal. Laboratorium riset dan pengembangan perusahaan menghasilkan ide produk baru. Ide produk baru juga dapat berasal dari usaha pengembangan di luar perusahaan. Yang keempat, metode pembangkitan ide lain. Pemberian insentif mungkin berguna untuk mendapatkan ide produk baru dari karyawan. Perantara pemasaran dan konsumen, jumlah insentif ini harus cukup tinggi untuk mendorong munculnya ide. Selanjutnya, penyaringan, pengevaluasian, dan analisis bisnis. Evaluasi ide-ide baru merupakan bagian penting dari perencanaan produk baru. Produk baru yang berhasil merupakan salah satu pemuas bagi kriteria manajemen untuk keberhasilan komersial, seperti penjualan, kontribusi, laba, dan pangsa pasar. Untuk yang pertama ada penyaringan. Ide produk baru mendapatkan penyaringan awal untuk menentukan strategi yang cocok dengan perusahaan atau unit bisnis. Kecocokan ide juga memperhatikan faktor seperti kemampuan internal, pengembangan produksi, dan pemasaran. Penyaringan penghilangan ide-ide yang tidak sesuai atau tidak layak untuk bisnis. Namun penilaiannya sering kali bersifat subjektif karena manajemen membentuk batas-batas penyaringan yang sempit atau luas. Pengevaluasian. Pengujian konsep berguna dalam evaluasi kemajuan ide produk baru. Tujuan pengujian konsep ini adalah untuk mendapatkan reaksi terhadap konsep produk dari sampel pembeli potensial sebelum produk dikembangkan. Pengujian konsep dapat digunakan pada berbagai tahap dalam proses perencanaan produk baru. Teknik yang ada penyediaan informasi penting untuk membentuk kembali, menetapkan kembali, dan menggunakan ide-ide produk baru. Pengujian konsep membantu evaluasi penentuan posisi daya tarik ide atau alternatif produk. Penyediaan informasi untuk mengembangkan strategi produk dan pemasaran, serta mengidentifikasi segmen pasar potensial. Selanjutnya ada analisis bisnis. Analisis bisnis memperkirakan kinerja komersial dari produk usulan. Untuk mendapatkan proyeksi keuangan yang akurat bergantung pada mutu ramalan pendapatan dan biaya. Analisis bisnis memperkirakan kinerja komersial dari produk usulan. Untuk mendapatkan proyeksi keuangan yang akurat bergantung pada mutu ramalan penetapan dan biaya. Proyeksi keuangan akan ditetapkan atau ditentukan kembali pada tahap selanjutnya. Yang pertama ada ramalan pendapatan, yang kedua ada rencana persiapan pemasaran, yang ketiga ada estimasi biaya, yang keempat ada proyeksi laba, yang kelima ada pertimbangan lainnya. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Nurul Indriani. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan tentang pengembangan dan pengujian. Setelah berhasil menyelesaikan tahap analisis bisnis, perencanaan produk berpindah ke tahap pengembangan dan pengujian. Selama tahap ini, konsep ditransformasikan dalam bentuk satu atau lebih model. Model ini merupakan produk yang sesungguhnya, tetapi dihasilkan oleh riset pengembangan atau R&D dalam proses produksi. Tahap pengembangan dan pengujian terdiri atas pengembangan produksi dan pengembangan produk. Pengembangan produk. Yang satu, spesifikasi produk. Makin lengkap spesifikasi produk, makin baik para perancang menggabungkan permintaan yang ada ke rancangannya. Kedua, model. Pada tahap ini, produk disebut sebuah model karena belum siap untuk produksi dan pemasaran komersial. Hal ini merupakan hal yang biasa. Banyak bagian dibentuk berdasarkan hal yang biasa, sedangkan bahan, kemasan, dan rincian lainnya mungkin berbeda dengan versi untuk komersial. Meskipun demikian, model perlu dapat menyampaikan manfaat yang ada pada spesifikasinya. Model skala digunakan beberapa jenis produk seperti pesawat udara komersil. Model dapat diuji dalam terowongan angin untuk mengevaluasi karakteristik kinerjanya. Yang ketiga, uji coba. Model yang ada akan diuji coba dalam penggunaannya. Jika uji coba ini layak,
perancang dapat memperoleh umpan balik yang penting dari pemakai mengenai seberapa baik produk memenuhi kebutuhan yang terdapat dalam spesifikasi produk. Keempat, pengembangan pabrikan. Perusahaan harus mengembangkan sebuah proses untuk memproduksi produk komersial dalam jumlah besar. Memproduksi produk pada biaya yang dapat diterima merupakan penentu dalam kemampuan untuk menghasilkan laba. Yang kelima, bagian desain dan produksi. Persekutuan kerjasama riset dan pengembangan digunakan untuk meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan tunggal dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengembangkan dan memasarkan produk baru. Selanjutnya ada komersialisasi, yaitu memperkenalkan produk baru ke pasar merupakan kegiatan penyelesaian rencana pemasaran, pengkoordinasian kegiatan pengenalan dengan fungsi-fungsi bisnis, pelaksanaan strategi pemasaran, dan pemantauan serta pengontrolan peluncuran produk. Komersialisasi dari komputer pribadi, Palmtop, Hewlett Packard sangatlah efektif, yaitu menargetkan ke pemakai bisnis yang ingin komputer kecil dengan perangkat lunak yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya ada rencana pemasaran tahap, yaitu komersialisasi memerlukan strategi pemasaran yang lengkap. Tahap ini harus dikoordinasikan dengan berbagai orang yang bertanggung jawab untuk memperkenalkan produk baru tersebut, yang terdiri atas wiraniaga, manajer penjualan, dan manajer bidang fungsional lainnya seperti produksi, distribusi, keuangan, dan sumber daya. Lalu selanjutnya pemantauan dan pengontrolan, yaitu waktu pelacakan kinerja produk baru yang nyata pada tahap komersialisasi sangatlah penting. Pelayanan jasa standar tersedia untuk memantau penjualan produk seperti makanan, perlengkapan kesehatan dan kecantikan, serta obat-obatan yang disertai resep. Lalu untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Rifat. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan penting sekali memasukkan standar kinerja produk dalam rencana produk baru untuk mengevaluasi gimana baiknya produk tersebut ditampilkan. Sasaran kinerja biasanya meliputi kontribusi laba, penjualan, pangsa pasar, dan tujuan pengembalian hasil investasi, termasuk juga jangka waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Penting sekali membentuk nilai untuk tujuan menunjukkan kinerja yang tidak dapat diterima. Sebagai contoh, tahap permulaan pangsa pasar kadang digunakan untuk mengukur kinerja produk. Pengukuran kepuasan konsumen yang umum juga merupakan pengukuran penting dari kinerja pasar. Manajemen dapat menentukan batasan kinerja produk yang dituju, dapat diterima buruk dan tidak dapat diterima. Manajemen perlu mempersiapkan diri untuk membuang produk baru jika tampak kinerja tidak dapat diterima akan lanjut. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Reksa. Baik, terima kasih Rifat. Itulah dia materi presentasi yang dibacakan oleh rekan-rekan saya. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan produk baru dalam sistem strategi pemasaran adalah bahwa pengembangan produk baru merupakan elemen krusial bagi keberlangsungan dan kesuksesan perusahaan. Perencanaan produk baru melibatkan proses strategis yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan konsumen yang mencakup identifikasi peluang pasar dan evaluasi segmen pasar potensial. Produk baru dapat diklasifikasikan ke dalam 6 kategori berdasarkan tingkat kebauran bagi pasar dan perusahaan. Perusahaan yang sukses dalam meluncurkan produk baru biasanya memiliki filosofi operasional yang kuat, struktur organisasi yang terintegrasi, pengalaman yang mendalam, dan gaya manajemen yang fleksibel. Proses perencanaan produk baru melibatkan berbagai langkah mulai dari pembangkitan ide, penyaringan, evaluasi, hingga pengembangan dan pengujian. Setiap tahapan memerlukan analisis yang mendalam untuk memastikan produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan mencapai kesuksesan komersial. Keberhasilan produk baru tidak hanya bergantung pada teknologi tinggi, tetapi juga pada kemampuan produk untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah ilmu pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.